Here's Priyanka. Good afternoon, everyone. I'm going to just keep it here. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth. But she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world who may not have the opportunities that us sitting over here have. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. Ini Priyanka. Selamat siang semuanya. Saya akan menyampaikan di sini. Selamat siang semuanya. Ini Ava. Dia berusia 16 tahun. Usia di mana anak perempuan seharusnya menikmati kepolosan dan kegembiraan di masa muda mereka. Akan tetapi, pada usia yang begitu muda, mereka mengerti pentingnya menjadi suara untuk rekan-rekannya dan advokat untuk gadis-gadis muda dan wanita di seluruh dunia yang mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kita untuk bisa duduk di sini dan menerima kehormatan ini dari pahlawan. Seperti dia membuat jauh lebih luar biasa. Jadi terima kasih. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Selamat siang dan terima kasih. Wow, saya sangat tersanjung dan terhormat bisa berbagi di sore hari ini dengan kalian semua, para wanita luar biasa yang terhormat. Hari ini saya akan menyampaikan ucapan selamat kepada Anda, masing-masing Octavia Michelle Kelly Patty, dan semua 50 wanita yang telah dimasukkan dalam laporan dampak. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Penyampaian Anda tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga banyak orang lain untuk bekerja lebih keras untuk menjadi lebih baik dan membuat lekuk dimanapun kita bisa jadi yang sangat-sangat bangga berdiri di samping Anda. So in life, you know, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Jadi dalam hidup, kamu tahu ada saat-saat ketika kamu berhenti dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana aku bisa sampai di sini, seperti mengapa aku berdiri? Yeah. Well, this is definitely one of those moments for me. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Di sini, ini jelas merupakan salah satu momen bagi saya menemukan diri saya kembali ke awal, kembali ke akar saya. Saya lahir dari orang tua yang luar biasa. Orang tua yang luar biasa yang menjabat sebagai dokter di Angkatan Darat India. Saya adalah anak pertama, dan sejauh ini saya ingat saya membuat bangga orang tua dan bahagia 99% dari waktu. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Oke, sedikit melebih-lebihkan. Pencapaian pribadi diperbolehkan dari waktu ke waktu. Tidakkah menurutmu, saudaraku, lahir berapa tahun kemudian? Itu pun tidak ada yang berubah untukku. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from,
India. Kami berdua diberi kesempatan yang sama. Dan saya ingin menekankan, saya benar-benar menekankan untuk Anda. Karena saya tidak berpikir banyak orang yang mungkin mengerti bahwa menjadi setara mungkin tampak seperti normal. Tetapi di mana saya berasal dari India. And a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. Dan banyak negara berkembang di seluruh dunia lebih sering daripada tidak. Ini adalah pengecualian. Sebenarnya ini hak istimewa pengalaman pertama saya tentang perbedaan mencolok antara anak laki-laki dan perempuan datang pada usia yang sangat muda. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Simple. Saya tumbuh dalam keluarga menengah dengan orang tua yang sangat dermawan dan terus-menerus mengingatkan kepada saya dan saudara laki-laki saya betapa beruntungnya kami dan bagaimana memberi kembali kepada mereka yang kurang beruntung. Bukanlah itu adalah cara hidup yang sederhana? I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. Saya berusia 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya mulai membawa saya pada kunjungan ini di klinik keliling ke komunitas berkembang di sekitar dan desa-desa di sekitar kota tempat kami tinggal yang disebut Bareilly. Kami dikemas di ambulans dan akankah orang tua saya memberikan perawatan media gratis kepada orang-orang yang tidak mampu membelinya? My job at the age of 8 was assistant pharmacist. So I would count all the medicines, put them in an envelope, and give it out to patients. And I really took my job very seriously, very seriously. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl, or a man from a woman. Pekerjaan saya pada usia 8 tahun adalah asisten apoteker. Jadi saya akan menghitung semua obat, memasukkannya ke dalam amplop dan memberikannya kepada pasien. Dan saya benar-benar mengambil pekerjaan saya dengan sangat serius. Tetapi semakin saya melakukan ekspedisi ini, semakin saya mulai untuk memperhatikan hal-hal paling sederhana yang membedakan laki-laki dari perempuan atau laki-laki dari perempuan. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Misalnya anak perempuan yang dikeluarkan dari sekolah ketika mereka mencapai pubertas karena mereka dianggap siap untuk menikah dan bayi yang berusia 12 dan 13 tahun. Sedangkan anak laki-laki masih menikmati masa kecilnya atau hak asasi manusia dasar seperti keperawatan kesehatan ditolak hanya karena mereka perempuan. Seluruh pengalaman ini memicu nomor 1 bagi saya. Fast forward a few years and many triggers in between. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Because girls are replaceable in the entertainment business. Maju cepat beberapa tahun dan banyak pemicu, diantaranya sebagai produser, sutradaranya misalnya di awal karir saya pasti berusia sekitar 18 atau 19 tahun, mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan persyaratan konyol dan gaji yang sangat rendah di filmnya, bahwa dia hanya menggantikan karena perempuan dapat diganti dalam bisnis hiburan. That was a memorable one. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. About 12 years ago,
I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. Itu adalah kenangan yang memutuskan saya untuk bisa membuat diri saya tak tergantikan. Tetapi saya pikir apa yang benar-benar menggerakkan jarum bagi saya dan akhirnya membawa saya untuk menciptakan Yayasan Priyanka Chopra untuk kesehatan dan pendidikan. Dan pada waktu yang sama bermitra dengan UNICEF adalah pertemuan dengan pembantu rumah tangga saya, putri sekitar 12 tahun yang lalu. Saya pulang dari saat awal suatu hari dan dia sedang duduk di perpustakaan. Saya membaca buku dan dia pasti berusia 8 atau 9 tahun. Dan saya tahu dia suka membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school. Jadi aku bertanya padanya, aku seperti ini, maksudku ini, hari kerja, mengapa kamu tidak sekolah? Dan berkata, oh aku tidak pergi ke sekolah lagi. Jadi aku pergi dan bertanya kepada ibunya. Dan aku bilang, kamu tahu kenapa dia tidak di sekolah? Dan ibunya berkata, bahwa keluarganya tidak mampu menyekolahkan dia dan saudara laki-lakinya. So they chose the boys. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown, and it shook me to my core. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Jadi mereka memilih laki-laki. Alasan dia akhirnya akan menikah dan itu akan membuang-buang uang. Saya benar-benar hancur dan itu mengguncang saya sampai ke inti. Saya akhirnya memutuskan untuk menutupi biaya pendidikan sehingga dia dapat terus belajar karena pendidikan adalah hak asasi manusia. Human right. And a huge necessity, especially today. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could, in whatever big or small way that I could contribute. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. Dan kebutuhan besar, terutama hari ini. Sejak saat itu, saya bertekad untuk membuat perbedaan dalam kehidupan anak-anak sebanyak yang saya bisa, dengan cara apapun, besar atau kecil yang dapat saya sumbangkan. Ada kutipan yang sangat indah yang saya baca baru-baru ini. Dan saya pikir itu benar-benar tepat untuk mengatakan, untuk menjelaskan apa yang saya coba katakan hari ini. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Girls have the power to change the world. It is a fact, and yet today, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom. Tangannya mengguncang buayan sang proyektor. Ibu masa depan, seorang wanita membentuk takdir peradaban seperti itu. Adalah ironi tragis nasib bahwa ciptaan yang indah seperti anak perempuan hari ini salah satu keprihatinan paling serius yang dihadapi kemanusiaan. Gadis memiliki kekuatan untuk berubah dunia dan itu adalah fakta. Namun saat ini anak perempuan lebih mungkin daripada anak laki-laki untuk tidak pernah menginjakkan kaki di ruang kelas. Despite of all the efforts and progress made over the last 2 decades, I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write compared to 10 million boys. Terlepas dari semua upaya dan kemajuan yang dibuat selama 2 dekade terakhir ini, saya hanya akan memberikan Anda tumpukan lebih dari 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar. Tidak akan pernah belajar membaca atau menulis dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki. Primary school, it's the beginning of our future.
Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially victims and survivors of child marriage. Sekolah dasar ini adalah awal dari masa depan kita selama 11 tahun terakhir. Saya menyaksikan secara langsung pekerjaan luar biasa yang dilakukan UNICEF untuk anak-anak di seluruh dunia, terutama para korban dan penyintas pernikahan anak. Displacement, war, sexual violence. But there is still so much work to do. And for me, that is the fuel to my fire. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from. Because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. Perbedaan peran kekerasan seksual, tetapi masih ada begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dan bagi saya, itu adalah bahan bakar utama api saya. Alasan saya sangat berkomitmen untuk tujuan ini, dan dari situlah gairah saya berasal karena saya tahu bahwa pendidikan perempuan bukan hanya memberdayakan keluarga, tetapi masyarakat dan ekonomi. A result of her education, we all do better. It's just as simple as that. As entertainers and influencers sitting in this room, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room for being such a badass. Hasil dari pendidikan kita semua berbuat lebih baik sesederhana itu. Sebagai penghibur dan influencer duduk di ruangan ini, saya merasa itu adalah tanggung jawab sosial kita untuk menjadi suara. Untuk yang tidak bersuara itulah sebabnya saya memuji setiap wanita di ruangan ini untuk menjadi seperti bedas. For using your platform and your voice to contribute to change, and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Thank you so much. Untuk menggunakan platform dan suara Anda untuk berkontribusi pada perubahan dan untuk memastikan bahwa tidak ada satu generasi pun yang hilang selama kita masih hidup. Saya ingin berterima kasih kepada Variety dan Anda semua karena telah mendorong saya dan kita semua di ruangan ini maju dan terus berjuang. Terima kasih banyak.